sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, kali ini saya ingin membahas bagaimana cara memilih ikan yang layak untuk dikonsumsi atau memilih ikan yang segar untuk dikonsumsi. Oke? Nah, seperti apa? Nanti saya akan bagikan videonya. Seperti apa cara memilih ikan yang benar dan menurut pengalaman yang saya punya. Oke, yang pertama, kalau kita ingin memilih ikan yang layak dikonsumsi atau ikan segar, itu pertama kali kita melihat matanya dulu ya. Matanya itu tidak bisa dibohongi. Oke. Beberapa ikan biasanya kalau ikan lama itu matanya pasti cenderung cekung. Nah, seperti ini. Dia akan tenggelam matanya atau merah. Nah, biasanya kalau ikan selar yang saya jumpai itu pasti matanya merah. Kalau ikan itu sudah 3 hari atau 4 hari dikeluarkan, dijual lagi, dikeluarkan, dijual lagi, atau ditaruh di freezer pun itu matanya tidak akan bohong karena matanya itu, pembuluh mata ikan itu pecah gitu. Nah, dia akan memerah matanya. Oke. Nah, itu mata. Jadi lihat matanya dulu, apakah merah atau sudah mulai cekung dan lain sebagainya. Beda ya kalau ikan segar, itu nampak nanti di video saya. Oke. Nah, yang kedua, mulai melihat sisiknya. Oke. Sisiknya mulai memudar atau masih cantik. Biasanya kalau warna sisiknya sudah mulai memudar dan juga tekan ikannya. Tekan ikannya, apakah sudah mulai lembek atau enggak gitu. Itu akan tahu nanti ya. Nah, dia kalau ditekan nanti dagingnya itu akan tenggelam seperti penyakit biri-biri. Daging ya, kalau kita pencet dia akan tenggelam gitu. Nah, itu salah satu dagingnya kurang bagus, kurang layak dikonsumsi. Oke. Nah, itu cara kedua. Nah, cara ketiga apa ya? Lihat perutnya. Nah, biasanya kalau ikan gembung itu paling gampang perutnya itu pecah. Kenapa? Karena sudah mulai lembek dagingnya ya. Oke. Atau bisa jadi karena terhimpit yang lain ya, itu bisa. Dan warna dagingnya, oke. Warna dagingnya juga Bapak Ibu bisa melihat. Kalau warna dagingnya itu warnanya agak pucat atau hitam, biasanya di daging ikan gembung itu ya, itu kelihatan nanti kalau segar atau enggaknya. Oke. Atau ikan tenggiri itu paling gampang lihatnya. Kalau dia dipotong biasanya ada gumpalan-gumpalan. Nah, itu sudah mulai agak kurang layak dikonsumsi, tapi masih enak, cuma udah mulai lembut dagingnya. Nah, dagingnya tenggiri ini memang agak lembut dagingnya ya. Dan kalau baru itu masih kenyal. Oke. Tapi kalau udah 2 hari 3 hari biasanya agak lembut dagingnya. Oke. Nah, nanti yang saya bahas ada ikan kakap sama ikan gembung dan ikan selar. Nanti bisa lihat. Oke. Nah, yang keempat, mungkin bisa dicium ya. Amisnya itu udah beda atau agak busuk. Nah, itu menandakan ikan itu layak nggak ya untuk dikonsumsi. Kalau udah bau ya pasti nggak layak. Oke. Nah, itu tips dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berguna. Kalau Bapak Ibu ke pasar ya coba dilihat ya, Bapak dan Ibu atau teman-teman anak gadis yang baru mulai ke pasar itu bisa mencobanya. Oke. Yang pertama tadi lihat matanya, yang kedua kulitnya dan perutnya.
Kalau kulitnya masih kenyal itu baru. Kalau perutnya ada yang pecah biasanya juga itu kurang kurang bagus atau mulai tidak layak dikonsumsi. Oke. Terus yang ketiga tadi sisi ya, sisinya mulai memudar. Terus yang keempat baunya sudah mulai tidak sedap. Oke. Nah itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mungkin bisa ditambahi di komen saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, ingat di subscribe dan dibantu dukung channel saya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa. Dah. Nah, ini dia jenis ikan kakapnya. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan ya. Untuk daging dia masih keras. Nah, ini masih bagus ya. Dan juga lihat untuk matanya. Kalau mata dia bening ya. Ini menandakan masih baru ditangkap. Nah, untuk insang. Nah, insang merah. Nah, kalau insang sih sebenarnya nggak bisa menjadi patokan karena setiap ada yang menangkap biasanya dia ditaruh di es. Jadi dia terendam air. Tapi ini masih lumayan merah. Itu insangnya. Nah, oke. Nah, ini biasanya udah mulai 1 harian. Ya, matanya agak merah sedikit. Nah, ini penangkapannya udah 1 harian atau 2 hari. Pembuluh matanya sudah mulai merah. Oke. Nah, ini masih layak dan masih bagus. Nah, insangnya masih. Untuk kerasnya, nah ini masih layak. Tuh lihat matanya, ini masih baru masih. Kalau yang lama biasanya 3 atau 4 hari gitu, itu matanya sudah merah karena sudah lama terendam air. Oke. Nah, ikan ini jenis ini masih oke karena masih baru. Dan Bapak Ibu kalau mau konsumsi silahkan. Nah, itulah cara melihat bagaimana atau memilih ikan yang benar. Sisiknya masih lengkap ya. Oke. Nah, kali ini jenis gembung. Nah, ini juga masih layak. Tengok sisiknya masih bagus. Dan perutnya nggak pecah. Dagingnya masih keras. Nah, sementara yang ini masih layak, cuman sudah 3 atau 4 hari. Nah, ini sisiknya mulai berkurang. Matanya juga sudah mulai memerah dan masuk ke dalam gitu. Nah, kalau soal insang ya, ini masih ya, karena dia banyak sekali darahnya. Sama halnya dengan ikan tongkol. Oke. Nah, insang sebenarnya bukan patokan, tapi ini masih layak, masih keras. Oke, perutnya juga masih bagus. Cuman matanya sudah merah dan masih layak dikonsumsi. Ya, kalau sudah tidak layak, perutnya pecah, terus dagingnya lunak, lembek gitu. Nah, untuk ikan gembung ini juga masih 1 harian. Oke. Nah, pencet dagingnya. Kalau dagingnya lembut berarti sudah. Dan sisiknya masih bagus ya. Nah, bisa lihat sisiknya masih bagus. Perutnya juga.
Nah, ini layak untuk dikonsumsi. Oke. Nah, dagingnya coba lihat. Masih fresh ya. Nah, ini salah satu yang tadi saya bilang. Oke. Nah, ini yang masih layak sekali untuk dikonsumsi. Jenis ikan kakap, siakap. Kalau orang Melayu bilang siakap. Oke.